Pada hari ini adalah renungan yang kedua setelah kita dianjurkan oleh pemerintah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan berdoa dari rumah. Inilah saat yang paling baik untuk Anda setiap hari bersama dengan anggota keluarga Anda berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Mari kita eratkan kekeluargaan kita dengan membangun keimanan kita, keluarga kita di dalam Kristus melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Ingatlah, hanya dengan doa dan membaca firman Tuhan kita dapat menerima penguatan dan kita mengerti apakah yang menjadi perintah Tuhan. Tetap menjaga jarak 1,5 meter dengan teman-teman Anda dan keluarga Anda. Berikan salam yang seperti begini atau salam yang seperti ini. Jangan saling berpelukan dan untuk sementara tidak cipika-cipiki dengan teman-teman Anda di luar. Ingat baik-baik bahwa kita mempunyai iman, tapi kita juga harus mempunyai pengetahuan seperti yang kemarin kita sudah dengarkan. Jangan lupa, besok adalah ibadah melalui live streaming, baik yang di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Sampit, dan di Lampung. Biasakan sebelum ibadah dimulai, kita semua sudah siap dengan mandi, berpakaian yang rapi, duduk di sebuah tempat yang memungkinkan kita untuk melihat live streaming secara bersama-sama. Seperti layaknya orang beribadah. Kita akan bernyanyi, kita akan mendengarkan renungan singkat, kita juga akan memberi untuk Tuhan pekerjaannya. Caranya adalah setiap anggota keluarga, kepala keluarga menyiapkan amplop-amplop yang dibagikan pada anggota keluarga, lantas nanti didoakan dan diserahkan melalui transfer kepada rekening gereja yang sudah tertera di layar live streaming Anda. Ingat, kita mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjalankan kewajiban ibadah kita supaya kita juga menerima berkat daripada Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan mengajak saudara melihat Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pada waktu ini dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus, kejadian ini belum terjadi. Dan Simon Petrus tidak percaya bahwa kejadian yang tidak mengenakan ini akan dia alami. Siapa yang mengatakan? Mulut Tuhan sendiri. Banyak orang tidak percaya. Pada waktu kita mengiringi Tuhan, kita mempunyai sebuah iman, keyakinan yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya iman kita dibangun lebih kepada janji-janji Tuhan. Itu adalah iman yang biasa, iman yang dasar. Tetapi banyak orang Kristen tidak mempunyai iman yang lebih dalam kepada Kristus. Sangat mudah untuk kita mempercayai Tuhan. Pada waktu berkat-berkat yang Dia janjikan kita terima. Kita memperoleh bonus, kita memperoleh promosi. Kita bisa pergi ke luar negeri. Mengalami kesembuhan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita mengalami keadaan yang terbalik? Iman tidak lagi didasari karena janji-janji berkat Tuhan yang luar biasa yang sekarang banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Bagaimana seandainya kalau kita mengalami seperti yang dikatakan Yesus kepada Rasul Petrus? Anda tahu pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus disalibkan, semua murid-muridnya melarikan diri.
banyak orang menjadi kecewa karena ternyata guru Tuhan yang diikutin tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka harapkan. Mereka melihat bahwa Yesus yang berkuasa menyembuhkan banyak orang, merubah batu jadi roti. Hari itu telah menjadi keok, tidak berdaya. Mereka menjadi gelisah, menjadi tertekan. Mudah sekali di dalam saat seperti ini, dalam keadaan suasana yang tidak menyenangkan, kita menjadi tertekan dan kehilangan keyakinan kita. Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Di situ dia berkata, sekalipun Tuhan itu membunuh aku tetap mempercayai Dia. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, sekalipun Tuhan menyuruh aku pergi ke dasar jurang neraka, aku tetap mempercayai Dia. Mudah untuk mempercayai Tuhan pada waktu semua keadaan baik. Tapi pada waktu keadaan terbalik, saat orang yang saudara kasih meninggal dunia, saat usaha kita bangkrut, saat bisnis kita mengalami kesepian, apakah kita tetap mempunyai keyakinan kepada Tuhan? Kita perlu mempunyai iman yang dalam. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Saya ingin mengingatkan pesan Salomo di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Petrus mengatakan semua orang boleh menyangkali engkau, semua orang boleh meninggalkan engkau, tapi saya tidak akan pernah. Saudara, di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-10 12, Paulus berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita manusia yang terbatas, saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak ketahui. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa kerjakan. Selain kemahakuasaan Allah, Ayub bertanya, kenapa aku mengalami begini? Kenapa aku orang yang benar mengalami musibah yang seperti ini? Saudara tahu, sampai Ayub kitab yang terakhir, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan Ayub. Artinya apa? Dalam hidup ini ada hal yang kita tidak perlu mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti. Ada banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Hanya Tuhan yang mengetahui jawaban. Kita tetap manusia biasa yang harus mengakui bahwa kemahakuasaan Tuhan adalah segala-galanya. Belajarlah rendah hati dan hadapilah semua ujian dengan hati yang tenang, percaya kepada Tuhan bahwa semua pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan jangan pernah takut dengan maut, karena kematian adalah pintu untuk kita menuju kepada kekekalan. Tetap tenang, berdoa, diam di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Dan saya ingatkan, Anda bukan sedang libur, jadi bangun jangan siang, tetap sekolah dari rumah dan bekerja dari rumah. Tuhan memberkati.